Dragon Formnya bisa benar-benar ngacak banget formasi timnya. Oke. Dan di sana itu dimana gue bilang Yuzong itu kuat banget. Oke, daripada kita berdebat bertiga, mari kita langsung masuk aja ke draft pick kali ini. Di match yang ketiga, Anarchy Shena versus XCN West Bandit. Buat kalian semua jangan lupa di-share. Kasih tahu ke sana saudara gebetan mantan semua pacar. Kalau misalnya MDL season yang ketiga, di match yang ketiga, sudah mulai kembali. Minta tepuk tangan ya guys. Satu tadi ketinggalan sih. Apa tuh? Selingkuhan. Oke, Choji gimana dengan band seperti ini Choji dan Mirko silakan. Ya gimana ya, dengan ngelihat meta sekarang ini Matilda udah seperti apa ya, auto ban sih dengan adanya dia ya kan bisa muter-muter map Lane of Dawn, bisa memberikan lajur pelarian untuk teman-temannya dan membawa teman-temannya ke safety di saat hal-hal yang di saat lagi momen-momen kritis seperti tinggal HP tinggal setengah atau tinggal seperempat itu bener-bener bisa gampang banget kayak apa ya, flicker instan lah. Iya. Ibaratnya flicker instan ke arah si Matilda, apalagi dengan Selena yang bisa memberikan CC yang sakit banget, bukan sakit sih sebenarnya, sakit hati sebenarnya lebih tepatnya karena memberikan stun yang sangat lama banget, bisa dibilang paling lama tuh Selena emang kalau di Iya. Mobile Legends. Dan kalau di sebelah kanan kita lihat XCN West Bandits ya, kubu ini nge-ban Benedetta dan juga Brody. Brody sudah tahu lah kenapa alasan Brody di ban ini. Karena walaupun tidak memakai item seorang marksman, tetap aja Brody itu perihnya bukan main. Karena adanya stack-nya, dan juga dari ultimate-nya yaitu Apart Memory. Yes, Apart Memory. Dan ada juga Benedetta yang dimana hero ini agak licin, agak susah untuk ditangkap. Licin banget. Dan bisa ngerom dengan cepat dengan basic attack-nya. Iya, Betul sekali. benci banget gak sih sama player Benedetta yang jago Mirko? Kalau yang jago tuh memang gila ya. Kalau yang jago yang tadi kayak barusan kita lihat BTR ya. Iya. Wah gila itu bener-bener di sendiri, di situasi sendiri 1 lawan 4 dia masih muter-muter aja. Temennya langsung ngambil Lord semua. Cuman gini Bang Oji, Gimana tuh? Benedetta nih 2 hari terakhir ya, di saat dipasangkan dengan melawan Paquito, Benedetta nih agak helpless. Benar, gue setuju. Dan itu baru gue buktikan semalam. Yes. Benedetta di early itu, tapi yang penting skill lo jangan ada yang miss. Ya. Satu aja poin, yang penting skill lo jangan ada yang miss. Even lo masih level 1, lo masih bisa head to head sama Benedetta. Gue setuju banget kali ini sama lo, makanya gue pakai kacamata. Bener-bener, soalnya gini, biasanya Paquito sekarang tuh chance lebih besar ke arah execute. Yes. Dibandingkan ke, nah seperti yang kita bilang nih, Paquito ini kebuka, ini tuh sebenarnya cuan banget untuk era Kisena. Even though misalnya dia mau pakai Benedetta, Esmeralda, siapapun yang fighter-fighter kuat. Even Yuzong sekalipun, gue tetap Paquito. Iya. Tapi gini Bang Oji, di Kenapa? saat ada sesuatu yang benar-benar oke seperti damage output dari Paquito yang gede banget atau bisa knock up yang benar-benar bikin disable lawan. Satu hal yang riskan dari Paquito adalah positioningnya. Kalau misalkan kita sampai miss hit menggunakan skill dari Paquito, itu bakal merugikan banget karena kita mesti mengumpulkan stacknya dari 1 sampai 4 lagi. Itu bete. Apalagi kita mesti nunggu cooldown dari skill 1 dan skill 2. Dan kalau misalkan kita nge-push orang menggunakan knock out strike, abis itu nge-knock up, tapi di posisi yang salah seperti di game sebelumnya ada lapu-lapu yang pengen mengeluarkan Lane Shaker tapi akhirnya tidak terkena Kaguranya karena si Paku itu yang ngedorong Kagura ke belakang, itu repot jadinya. Iya, betul Malah sekali. jadi ngerusak posisi tim yang tadinya udah enak justru jadi merugikan. Iya, tapi sekarang lihat aja langsung XCN udah nge-pick off Sylvana dan juga Harith dan dia langsung nge-ban Esmeralda ya. Dan di tim RRQ Sena ini udah pick Paquito yang tadi lu bilang Natalia dan juga Yi Shin. Nah, menurut lu sekarang dia udah di-pick nih Natalia dan Yi Shin yang memang Natalia lagi kuat banget ya Yes, sebagai assassin. tentunya. Maybe one of the best assassin sekarang yang iya, udah one of the best assassin lah sekarang. Mungkin Benedetta, cuman Benedetta di-ban. Terus juga Natalia juga sering di-ban kan? Iya, Natalia juga sering di-ban. Jadi sekarang itu nggak di-ban langsung di-pick up oleh RRQ. Menurut lu nih, Natalinya untuk apa di-pick? Soalnya kan dari tadi langsung di-pick Sylvana sama Harith. Bisa langsung di Imperial Justice kalau dia masuk, bisa langsung di CC lock. Jadi menurut lu gimana Natalia harus main untuk bisa lebih berdampak kalau di game ini? Of course disable seorang Harith agar tidak menggunakan Crowd Dash-nya, agar tidak menggunakan Zaman Force-nya dengan efektif. Itulah tugasnya seorang Natalia, agar bisa menghilangkan seorang Harith sebelum dia bisa mengeluarkan Zaman Force-nya. Dan pertanyaan saya adalah kenapa ada Rafaela? Dan iya itu buat ngecek Natalia. Dia itu paling gampang, salah satu hero untuk paling gampang ngedetek seorang Natalia. Tapi gue sebelum statement ini, gue setuju sama dia, gue benci banget. Gue gak setuju, gue gak mau setuju-setuju terus sama dia. Karena bener banget, gini loh, Natalia ini, mungkin kan hari kita pasti tahu taruhnya di gold lane untuk saat ini. Benar gak sih? Kita taruh di side lane. Nah, di side lane ini, kemungkinan besar dari Anarchy Shena, aku tuh belum tahu dia pakai apa. Entah pakai one-one kah, atau enggak dia pakai factor-factor lain yang misalnya kayak Yuzong, Yuzong udah di-ban. Atau mungkin ada factor lain. Itu di GB. Ke arah Harith, Harithnya bisa bakal jadi ATM. Harithnya ini bakal enak banget, kenapa? Kalaupun Harithnya nggak jadi ATM, misalnya matinya nggak banyak, tapi at least dia tuh nggak bakal bisa kenapa-napa. Dia bakal di freeze asal-asalan.
Iya. Nah dia ketika di freeze asal-asalan, dia bakal susah banget. Susah banget untuk farming. Sedangkan dia itu adalah hero dan game. Nah fix banget. Fix banget. Dia pakai Uranus. Uranus memang salah satu hero yang kuat. Yes. Tapi untuk saat ini, dengan lawannya dia Pakuito, untuk head to head agak cukup berat. Bukan berat sih Bang, tapi lebih kayak mengambil momennya itu lama banget. Ya soalnya bisa dibalikin keadaannya bro. Balikin keadaannya terus. Jadi misalkan Pakuito memberikan damage dari Uranusnya regen, abis itu kalau misalkan Pakuito udah punya Bloodlust pasti naik lagi darahnya. Dan itu jadi kayak time wasting banget Bang. Sama-sama dua-duanya gede kan? Yes. Pasti di antara mereka berdua atau mereka berdua pun yang bakal bikin Deadly Blade. Nah, Either Deadly Blade atau Neck of Durance untuk Uranus kan? betul. Cuma ini poin gue yang bikin Exchange West Bandit bakal berat banget dari draftnya adalah Haritnya ini harus di GG. Haritnya juga harus di head to head. Dan ada Zax. Oke. Zaxnya bakal ditaruh di... Oke. Kalau misalnya gue nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Ini kemungkinan besar bakal ada harusnya Natalia dan Louis di mid. Yes. Harusnya. Dan offlanernya bakal ada seorang Zax dan di gold lane-nya bakal ada Pakuito. Itu kalau gue nggak salah ya. Tebakan gue gitu. Gue Kalau sih- kalian gimana? Gue sih setuju sih ya, apalagi kalau misalkan tadi lu bilang tadi Natalia di mid kan? Iya. Natalia di mid, ada Loyi dan juga Yisun Sin yang di mid, terus kalau misalkan Zaz off lane dan juga di si Pakuitonya di XP lane. Menurut gue setuju sih kayaknya. Karena skenario-nya gini Bang, dengan kekuatannya seorang Nana, dia kan invisible, dia kan menghilang. Kalau misalkan dia mencoba untuk menghilangkan minion, mungkin itu akan susah. Karena dengan Cloudage-nya dia cuman bisa gimana ya, ngegeser sedikit doang. Sementara kalau misalkan di mid lane, kita kan tahu sendiri bossnya itu kan deket, Benar. kanan kiri. Mungkin Benar. pembantuannya adalah dari Loyi Yes. untuk Iya. menghilangkan minion-minionnya. Ya benar banget. Tadi kita udah sedikit pergantian untuk swap hero-nya dan gue harap dari XCN, gue harap banget mereka bisa jaga ke Haritnya sih. Karena salah satu hero yang bisa menggendong mereka di late game nanti ini Haritnya. Iya. Haritnya yang bakal bisa ngacak-ngacak, even nanti kalau misalnya Natalia pasti Harit bakal punya item defense. Sayap kah, Yes. atau apapun itu. Dan dia bakal bisa ngilangin silentnya dengan purify dia. Cuman mesti hati-hati seorang Harit. Walaupun udah menyentuh late game, dia masih bisa didorong dan masih bisa di-interrupt sama seorang Pakuito dan juga Natalia. Itu adalah tugas berat dari seorang Harit agar tidak terkena kecohan dari seorang Pakuito dan juga Natalia. Iya. Oke, Mirko. Betul banget ini memang, tapi nih ya kita dari tadi ngomong Pakuito bagus. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya, Pakuito tuh dari tadi 33% win rate Kecil doang. banget ya Kecil sih? banget. Oke, dan sebelum masuk ke match kali ini, dari traffic, Mirko, Ya. lebih kuat mana? Gue lebih suka tim Action. Kalau misalnya... RRQ. Oke, satu sama, kita bakal langsung lanjut aja di match ketiga. Tentunya bakal dipandu oleh Ranger Mas Mirko dan juga Choji. Yup. Let's go. Oke, kali ini. Dan Soso seperti yang sudah kuduga, Soso adalah bermain offlaner bersama dengan Malika. Kayaknya berada di sisi samping. Sedangkan Warlord bersama dengan Blaze dan juga Natalia bakal coba untuk meroaming ke arah top lane seperti yang sudah kuduga, Mirko. Iya betul sekali, dan sekarang langsung aja kita lihat ini memang rotasinya lumayan bagus untuk early game-nya, langsung bisa pakai Cloudage-nya untuk nge-chunk seorang Uzumari. Yes, yang seperti yang gue bilang, jangan lupa ini mereka harus coba GB seorang Haritnya. Kalau Haritnya nggak di GB, bakal coba dipok lagi. Apakah Mas didapatkan seperti yang sudah ku bilang. Waduh. Bakal coba dihajar di arah bottom lane, ternyata Yami almost is never enough. Hampir saja nggak pernah cukup di arah bottom lane untuk seorang Yami menumbangkan Malika. Wah gila banget memang ini apa dari segi RRQ memang rotasi mereka tuh jauh lebih gampang dengan Natalianya dan juga early pressure-nya tuh gede banget dari segi apa dari tim RRQ ini. Jadi tadi gue bilang action lebih bagus compare karena mereka tinggal tunggu aja early game-nya di chill aja nge-scale terus abis itu mulai di mid game, mulai di late game pas Harit udah punya item baru bisa mulai comeback. Tapi langsung disaster banget di early game-nya Dan langsung dapat first blood. Gue setuju banget, tapi kali ini harusnya Rafaelanya nggak ahusan ngikutin seorang Lancelotnya. Lancelotnya itu bisa dibilang keep up bareng sama seorang Sylvania. Tapi bakal coba dipasang di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan 2 versus 1 kali ini. Neil masih punya flicker, masih tidak berhasil di pick up. Molten Choker, pala papa kau, Janapi hampir saja menumbangkan tim dari Action. Iya dan sekarang langsung kita lihat Malika di bawah tower dipaksa untuk mundur dan turret shieldnya langsung diambil. Tapi di sini juga kita bisa lihat Natalia berada di posisi yang sangat bagus untuk langsung flank Rafaela. Langsung dipakai close dash-nya dan namun dia mendapatkan kill-nya langsung saja begitu. Lexi ditumbangkan tergaruk. Salah pergerakan sedikit saja bisa menumbangkan player dari XC. Dan kali ini agak sedikit cukup berbahaya. Lancelotnya tidak tercover sama sekali. Bakal coba dipasang. Dan lihat udah ada peta juga lagi bertal. Kali ini terusnya berhasil dihindari oleh seorang Blaze. Bla 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 Blaze.
Benar-benar permainan yang luar biasa dari seorang Blaze. Masih coba untuk bertahan padahal dia berada di garis depan dan bahkan tidak terpick up sama sekali dari bla 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 Blaze. Iya, betul sekali, itu play yang sangat bagus dari tim RRQ ya. Walaupun mereka di situasi yang jelek, mereka langsung bisa kabur dari Phantom Execution dan juga Thorn Rose itu nggak kena siapa-siapa loh tadi. Jadi, wow, mantap banget. Dan sekarang tadi kita lihat Blaze nge-start turtle-nya padahal di situasi yang kurang bagus dan langsung aja Yami masuk ke area sini dan damage-nya langsung take down Lancelot. Dan sekarang sangat buruk untuk tim XCN langsung, tidak di-steal Turtle-nya Rafaela. berhasil diamankan oleh seorang Rafaela. Dia bakal coba dipasangkan Yami lagi dan lagi bermain dengan cukup bagus. Tapi sayangnya dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia udah coba uppercut, jab, straight terhadap seorang Lancelot Sumana. Bahkan Malika bakal coba dipasang di arah bottom lane. Yami masih menggunakan satu buat tonjokannya tapi memilih untuk mundur dari para pemain tim RRQ. Lancelot dari seorang Kevin Z. Oh, ada Kevin Z nih namanya kan. Betul, tadi kita udah ngomongin, kita udah bicarakan itu Harith harus di GB-in. Itu win condition dari XCN, tapi di sini langsung dia dibully parah banget sama ini. Dia dibully sama Zaxia dan tadi juga rotasi yang early game Natalia itu bikin dia behind banget ya di lane ini. Pasti, aku udah ngeliat Harith itu bakal jadi makan empuk di early game. Nah ini akan cukup berat, bakal coba dipasangkan. Udah ada Super Jody langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Apakah akan turunkan 2 versus 1? Dapatkan double kill, diamankan. Lancelot mencoba ke arah Soso bakal coba ditumbangi. Shoutout didapatkan oleh seorang Neil. Sayang sekali gak didapatkan oleh Lancelot karena duitnya gak ada gajian ke Lancelot. Gak berhasil mendapatkan angpau di arah top lane. Iya, dan di sini langsung saja kita lihat Yami masuk untuk nge-dive Maika dan langsung di take down oleh Yishun Shin. Bless you bro, what a play. Bless and Yami ya. Benar-benar Yami banget di arah bottom lane. Winning condition dari tim RRQ, mereka punya Pakito yang cukup kuat. Tapi Kevin memilih untuk mundur harusnya. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Warlock bakal coba dipaksa, ternyata bagus sekali dan Warlock ditumpangin. Permainan bagus dari seorang Kevin, tapi ternyata Harithnya Uzumaris Naruto yang berhasil menumbangkan 1 poin Choji dari kolega kau nih. Wah, gimana ya? Tadi zaman Forza kepake nih. Natalia tadi nggak sempat untuk nge-stop pergerakan dari seorang Harith dan itulah kenapa Harith bisa mulai memanjat sebenarnya, memanjat gold, punuk-punuk gold ya. Karena udah mulai berasa kalau misalkan udah mulai dapet tadi di middle lane, udah modal, tinggal nunggu momentum biar supaya bisa kayak tim RRQ. Yes, benar banget, ini bisa banget. Tapi Uzumaris udah bakal coba di GB. Ada Neil di sana bersama dengan seorang Lexi. Neil keluar dari rumput dan Soso tandanya dia bakal lebih sabar lagi. Tapi ternyata di arah bottom lane adalah Malika, sang kedelai hitam. Udah coba ditumbangkan. Phantom Execution ke arah belakang. Pamros belum dikeluarkan Retribution. Apakah bakal kita lihat Retribution Warkop atau tidak? Karena tidak ada seorang Yushin di sana. Dan bakal ditumbangin. Warlord, oh my god. Dispassionnya berhasil menumbangkan. Apakah di sini Harith yang mencoba untuk memaksakan keadaan, memilih untuk mundur. Dan ternyata Lord di take over. What a play from RRQ Sena. Wah gila, gue tadi baru mau bilang ini bakal susah banget untuk RRQ kalau mereka mau kontes karena mereka cuma berdua tapi mereka bisa ngambil dan nge-secure nge-secure turtle-nya. Waduh, padahal mereka tadi 2 orang yang priority mereka ya, maksudnya Yishun Shin dan juga Pakito di bawah. Jadi oh my god, itu gimana bisa, itu blunder lumayan blunder dari XCN karena mereka fightnya juga di posisi yang lumayan jelek ya. Karena nggak ada yang nyangka damage dari Warlord sebesar itu. Dispersionnya itu benar-benar kayak set sakit banget bro. Dan bahkan Lancelotnya ya kita tahu dengan posisi dia level 8 tertinggal 2 level. Dan bahkan dia sama dengan level dari sideline tim RRQ. Dia pasti nggak punya item defense. Pasti prioritas dia lebih ke arah item damage terlebih dahulu. Ya betul sekali, dan ini early game-nya langsung di snowball aja terus. Di sini juga gold lead-nya udah gila banget, hampir 7.000 dan 6.000. Wah gila. Choji, menurut lo nih sekarang kita udah lihat gold lead-nya udah parah banget. Kill lead-nya, tower lead-nya, semua ini map pressure-nya berada di sisi RRQ, punya RRQ. Menurut lo gimana Action bisa comeback dari situasi ini? Oke, ini semua diawalin karena emang RRQ dari awal udah bagus banget permainannya. Dan kalau misalkan dari XN ingin memenangkan game ini, simple sebenarnya. Lancelot dikasih farming yang banyak dulu. Harithnya tolong diperhatikan baik-baik sama Uranusnya. Jangan sampai terkena dorongan dari Pakito, dorongan semangat ya. Semangat supaya tutup zaman force-nya, ya kan? Dan juga Zaz-nya mesti diperlihatkan lebih baik tadi sama si Rafaela dan juga Uranusnya. Walaupun emang damage-nya sedikit demi sedikit, tapi kalau tertumpuk juga lebih sakit lagi. In overall, kalau menurut gue untuk XCNS Bandit, coba tarik ke late game. Bener, gue setuju banget. Aduh kenapa gue setuju mulu sama dia ya. Oke, tapi gak bakal coba dipaksa di arah bottom lane. Di arah top lane ditinju, di uppercut. 2 poin diamankan, bahkan Harithnya. Sang side laner Lexi memilih untuk mundur terlebih dahulu, masih bisa selamatkan Kevin C. Udah gak punya damage, Blaze masih mau lebih. Bakal coba di threshold, tapi ternyata Yami yang gak berhasil mendapatkan 1 buah hook uppercut jam ke arah seorang Kevin C. Waduh, ini disaster dari tim XCN. Mereka bener-bener
Memang dari tadi kita udah bilang dia early game-nya tuh jelek ya. Maksudnya lebih jelek dari RRQ karena punya Natalia roamingnya jadi lebih bagus. Dan sini kita langsung lihat aja di follow up Phantom Execution keluar keluar tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang dia berhasil untuk kabur, tidak bisa dipunish oleh tim RRQ. Kalau sampai tadi Lancelot mati, kalau menurut gue sayang banget sih. Iya. Ngapain lu nge-push dalam-dalam kalau misalkan lu belum punya item? Exactly, iya. Itu pancingan ya. Iya. Itu definisi lelaki yang cuma dibilang di chat sama cewek, kamu apa kabar? Itu langsung kayak, oh iya gak apa-apa, aku baik, kamu mau pergi nggak hari ini? Kayak gitu tau gak Di lo? PHP ya. Dia cuma berdiri doang tau gak sih? Dia cuma berdiri doang di situ dan bahkan kali ini bener-bener terpancing sampai ngedive, untungnya Phantom Execution ke arah belakang. Bayangin ya, kalau dia nggak punya puncher, Hilang. udah kelar dia. Hilang dia. Hilang. Karena memang kalkulasi damage-nya, Warlord-nya pasti mati. Karena- Udah pasti. Balik lagi dong, Iya. kalau misalkan ngelihat Kevin Z ya, untuk ngedes-ngedes kayak gitu, ingat dulu item. Itemnya nih belum ada apa-apanya sama si RRQ. Nah, nih kita lihat itemnya. lihat nih. Tuh, Satu pun belum jadi. Heptasis saja dia belum punya. Baru ada Raptor Machete, sedangkan kalau kita lihat dari tim lawan ya, ini gold yang paling rendah aja seorang Natalia udah punya Deadly Blade. Iya Ya kan? sih. Sedangkan dari Lancelotnya aja ini belum kepegang item apa-apa, jadi menurut gue terlalu riskan untuk masuk ke dalam seperti tadi. Minimal Heptasisnya udah jadi. At least basic attack-nya dia sebelum dia Phantom Execution ke arah belakang itu sakit banget. Ngepoknya Iya. perih. Ngepoknya perih banget dan ternyata kita lihat rotasi dari 3 player tim Ararki, tiga lane tim Ararki benar-benar dijaga dengan ketat, sama sekali nggak ada apapun dan bahkan Uranusnya dengan Brute Force yang dia miliki pun dia nggak bisa berada di garis depan. Ingat, di sini dari seorang Sylvana yang harus menentukan momentum. Iya. Momentumnya akankah didapatkan dengan baik atau enggak, tapi kalau misalnya momentum didapatkan dan mereka masih berkumpul, itu dispersion dan juga rotationnya bakal bisa ngancurin semua dan bakal coba dipasang. Super Johnny sudah berada di garis depan, bakal disadar lihat seperti yang sudah gua bilang. Dispersion dan rotation yang bukan dari JKT48 membuat permainan dari tim Ararki Sena mendapatkan ini bisa turret dari Sobe Miko. Yi Xunshin udah level 15, cow. Udah sakit banget di sini. Ini XCN udah disaster banget. Gamenya tuh disaster banget. Semua nggak terjadi ya. Maksudnya plan mereka itu semua hancur dari early game yang jelek itu. Tapi sekarang kita lihat langsung ya. RRQ itu memiliki lane management yang bagus banget. Setiap lane di push, setiap lane di pressure. Tapi sayang sekali sekarang Yi Xunshin berada di situasi yang jelek. Zona, Zaman Force digunakan dan juga Phantom Execution untuk secure kill kepada Yi Xunshin. Gajian yang berhasil didapatkan dari tim XCN kali ini dibahkan 15 detik sebelum Bapalo terhormat muncul, ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa untuk tim Ararki. Blaze terlalu offside, nggak bisa dijemput, nggak bisa di cover karena kalau tadi dijemput mungkin dari tim Ararki bakal kehilangan 2 atau 3 at least. Dan kali ini kita lihat udah ada setup yang dibuat oleh tim XCN berada di arah top lane. Sedangkan Natalianya masih berada di arah bottom lane mencoba untuk membayang-bayangi dari seorang Uranus. Belum ada yang ngebuka sama sekali. Ini cukup menakutkan untuk tim XCN kalau dia memaksakan keadaan nih Mitko. Iya betul sekali, ini memang tadi, ini dia death timer-nya lumayan lama, tapi Lordnya udah ada. Tadi mereka masih agak ragu-ragu ya, mereka nggak langsung ambil Lordnya, mereka langsung pick-nya untuk kesini langsung dive terjadi. Waduh, Imperial Justice instan banget dan langsung my Zaman God. Force. Tapi oh my god, ini langsung dive mendapatkan 1 untuk 1. Dan sekarang Super XCN. Johnny udah keluar kali ini, nggak ada yang berani untuk mendapatkan momentum dan ternyata bakal coba di uppercut, di jab Lexi harus tumbang. Satu kali pukulan ke dada membuat seorang Rafaela tersungkur di arah tengah. Para pemain dari tim Ararki berkesempatan untuk mendapatkan Bapalo terhormat kali ini. 2 player dari tim XCN dan Usu Baris gak bisa berbuat banyak. Walazim, monster kini didapatkan tapi juga harusnya shutdown didapatkan oleh seorang Kevin Z. Masih coba digarung dan ternyata shutdown didapatkan oleh seorang Malika San Kedelai Hitam. Oh my god, ini gamenya memang seru banget, chaotic banget, dan Lord akan langsung disecure oleh LRQ, oleh Bless. Wow, ini sekarang bakal, ini tambah susah lagi, soalnya mereka udah dapat 1 inhibitor tower, dan sekarang 2 lane yang tinggal sisa ini bakal gampang banget di-push sama Lordnya. Yes. Dan bahkan tadi XCN kalau menurut gua pribadi ya, Choji dan Miko ya. Gua dengan kehilangan 1 Blaze, gua tetap bakal maksa Lord. Even though gua dapat 1, gua menang fight. Gua nggak rugi sama sekali. Gua masih bisa numbangin minimal mereka 1 lah. Dibandingkan gue harus gambling di arah mid lane, gak dapet inhibitor, gue kehilangan momentum, gue kehilangan lordnya. Jadi mereka gak bisa dibilang gak memanfaatkan snowballing yang mereka dapatkan. Bro. Satu hal yang bisa bikin West Bandit menang di game kali ini adalah keblunderan dari Ararki itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari statistiknya, di atas kertas pun ini si Blaze ini udah 12.000 loh duitnya. Iya. Dilihat dengan Harry 27.000, apalagi Harita tadi juga sempat ke-stuck ya sama Natalia. Abis itu langsung keluar, wah itu bete banget. Oke, tapi kita lihat kali ini Bapalo terhormat bakal coba untuk mencoba memasuki base dari tim XCN. Udah mulai masuk, ada Yami di garis depan, bakal coba diaperkan. Dirvision, rotationnya benar-benar membuat para pemain dari tim XCN memilih untuk mundur. Gak ada yang mau mendekatkan, bakal coba untuk masuk. Belum ada yang dibuka sama sekali, masih sabar. Masih menunggu momentum, ternyata dari kedua belah pihak pun gak ada yang berani ngebuka Warman. Mereka lebih sabar, tapi Blaze bakal coba ditangkap. Imperial Justice dapatkan. Natalia masih mendapatkan 1 poin tambahan. Langsung gak bisa berbuat banyak. Shutdown. 2 player
looking for triple kill, tapi ternyata di arah bottom lane memilih untuk mendapatkan inhibitor turret Mirko. Mountain Shocker-nya juga keluar dan sekarang XCN coba defend. Mereka menggunakan semua ability-nya. Zaman Force juga keluar untuk coba nge-salvage game ini. Dan sekarang kita lihat RRQ memiliki health bar yang lumayan low. Nggak bisa langsung die, tapi langsung saja masuk. Tapi balik lagi. Oke. Dan sekarang kita lihat XCN lagi on survival mode. Dia masih coba bertahan, tapi udah gak ada Zaman Force lagi. Dia bakal susah banget. Base killer udah dapat kalian seorang flash. Lebih lingkaran belakang. Masih ada Super Jody. Damage-nya terlalu sakit tampakan. Ini adalah menjadi bencana dan mendapatkan poin untuk tim RRQ Siena.